아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjani, saya dari kelas 11 2B30 dengan NIM 111998. Di sini kami beranggota 5 orang. Akan sedikit menjelaskan tentang makalah struktur data yang kami ambil dengan tema array. Selanjutnya kita masuk ke struktur data. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat. Konsep dasar tipe data. Pada garis besarnya, data dapat dikategorikan menjadi A. Tipe data sederhana. Tipe data sederhana itu terbagi menjadi 2. Data sederhana tunggal, misalnya integer, real, float, boolean, dan karakter. Data sederhana menyeluruh, misalnya string. B. Struktur data terdiri dari struktur data sederhana, array dan record. Struktur data majemuk terdiri dari linear, misalnya stack, queue, dan linear linked list. Non-linear, misalnya pohon biner. Definisi array. Definisi array itu adalah array struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan sehingga elemen yang terurut dan homogen. Arti dari terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke n. Dan homogen itu adalah setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Bahkan dapat pula terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Karakteristik array itu terbagi menjadi 3. Itu 1. Mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis. 2. Mempunyai tipe data sama bersifat homogen. 3. Dapat diakses secara acak. Hal yang sebenarnya harus diketahui dalam mendeklarasikan array itu adalah tipe data array, nama variabel array, dan subscript atau indeks dari array. Jenis array yang akan dipelajari itu adalah 3, array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Selanjutnya jenis array akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Femina Jenny. Saya akan membahas tentang definisi array. Array atau larik struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau char atau string, bahkan pula terjadi pula array mempunyai elemen berupa array. Karakteristik array: 1. Mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. 2. Mempunyai tipe data sama bersifat homogen. 3. Dapat diakses secara acak. 3 hal yang harus diketahui dalam mengklasifikasi array: A. Tipe data array. B. Nama variabel array. C. Subscript atau indeks array. Jenis array: array dimensi 1, array dimensi 2, array dimensi 3. Array dimensi 1 dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan deklarasi. Array dimensi 2 yaitu sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman. Dan yang terakhir, array dimensi 3
yaitu penyajian data mengenai banyaknya mahasiswa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Kristina Tale Uut NIM 111908868. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe data, fungsi tipe data, serta konsep atau jenis yang meliputi yang ada pada tipe data. Tipe data sendiri ialah tipe data klasifikasi data mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Fungsi tipe data. Suatu tipe data jika dipahami dengan baik tentunya akan dapat difungsikan dengan baik pula, baik bagi para programmer maupun masyarakat luas, pastinya akan terbantu dengan adanya pemahaman yang baik terhadap tipe data. Dan berikutnya ada konsep atau jenis yang meliputi pada tipe data, ada 17. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga char, keempat string, kelima array, keenam date, ketujuh numerik, kedelapan float, 9 smart int, 10 desimal, 11 string, 12 double, 13 block, 14 teks, 15 block boolean, 16 enum, dan ke-17 ada time. Dan di sini kita dapat melihat arti dari masing-masing konsep atau jenis data tersebut sudah jelas di sini, ada penjelasannya masing-masing. Dan berikutnya jenis-jenis tipe data akan dijelaskan oleh Mary. Baiklah, saya Mary. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tipe data. Secara umum, jenis tipe data itu dibedakan menjadi dua, yakni tipe data sederhana, tipe data komposit, dan tipe data lainnya. Untuk lebih jelas, berikut penjelasannya. Untuk tipe data primit atau sederhana, merupakan tipe data yang mampu menyimpan suatu nilai dari setiap variabel. Tipe ini merupakan dasar yang sering dipakai oleh programmer. Contohnya adalah tipe data numerik, integer, dan real, tipe data karakter atau char, dan tipe data dan boolean. Numerik adalah tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta. Numerik berfungsi menyimpan nilai dalam bentuk angka yang terbagi atas integer dan real, yaitu integer merupakan data yang berupa bilangan bulat dan masih terbagi lagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Untuk real merupakan jenis bilangan pecahan. Yang kedua, ada karakter atau char. Adalah tipe data yang hanya bisa menyimpan satu digit karakter dan ukurannya pun hanya 1 byte sama dengan 8 bit. Nilai-nilai yang termasuk dalam karakter adalah karakter huruf, karakter angka, karakter tanda baca, serta karakter khusus. Yang ketiga, boolean. Adalah tipe data logika yang berisi dua kemungkinan, yaitu true dan false. Tipe data komposit, yaitu tipe data yang dapat menampung banyak nilai seperti array atau larik, record atau struct, image, data type, object, string, dan enumerasi. Ketiga, tipe data lainnya. Tipe data lainnya adalah tipe data yang tidak termasuk dalam dua jenis data di atas. Beberapa jenis data ini misalnya, pertama, tipe data strukturnya yang terdiri dari tipe data string dan tipe data set. Yang kedua, tipe data pointer yang terdiri dari tipe tertentu atau generik umum. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pramadana dengan NIM 11191085. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat cara pengerjaan array menggunakan kode blok. Di sini saya menggunakan tipe data integer dan saya menggunakan file header IOStream, Conio, dan IOManip. Di sini kita akan langsung mempraktekkan. Di sini kita akan memilih terserah angkanya.
Di sini sudah jadi, ada kolom baris 5 kali 7. Di sini hasilnya sudah jadi. Jika ada salah dalam pengerjaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.